2020. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibunda dan teman-teman. Yang acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat, istighosah dan tausiah. Acara yang kelima, sholawat. Acara yang keenam, tasmi. Acara yang ketujuh, doa. Acara yang kedelapan, penutup. Yang pertama, pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Pada yang terhormat Ibu Kepala SDN Negeri Cingklong, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Negeri Cingklong dan anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami hormati. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib sampai selesai nanti. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Gina, Sari Silawati, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang berkutu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berikan sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia mengawalinya di dan kami berikan kepada Musa sifat Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu memberitahu selain aku. Wahai keturunan orang bawah bersamanya, sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang paling berdosa. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbakti usaha di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menemukan di bumi hubungan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman dari kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang berkata. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala SDN Negeri Cibung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Cibung, yang saya cintai anak-anakku sekalian kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dipertemukan pada pagi hari ini dengan atau dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita menjadi umat yang berakhlakul karimah. Berkat beliau masa jahiliyah menjadi masa yang terang benderang, yaitu dengan adanya Asyirul Islam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma. Anak-anakku sekalian, halo. Hai. Ingat kemarin yang disampaikan Bu Guru di dalam latihan baris berbaris, ada masanya kita itu harus bersikap serius, ada masanya kita bersikap atau bisa bercanda. Pada hari ini sikap apa yang kita ambil? Serius ya. Tidak usah gibah sama temannya. Perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru nanti. Ayo, perhatikan di depan. Ayo, ini masih ada yang masih bersikap belum siap, perhatikan. Ayo anak-anak, hadapnya ke depan, pandangannya ke depan, bukan ke samping. Ayo ambil silo. Nah, kakinya silo, terus silo. Nah, ayo. Tidak ada yang membuat kegaduhan pada pagi hari ini, karena kita sedang memperingati hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina.
Palestina. Tahu Palestina ya? Dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Itu sebagai hadiah ketika Nabi Muhammad sudah melalui berbagai penderitaan melawan orang-orang orang-orang kafir. Nah, jadi ketika menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul, usia berapa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? 40. Nah, ketika itulah Nabi Muhammad berhadapan dengan apa? Kaum kafir. Sebelum itu, ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, usia berapa? Usia berapa menikah dengan Sayyidah Khadijah? Nah, menikah dengan Sayyidah Khadijah 25. Jadi usia 25 sampai usia 40 Nabi Muhammad masih dalam keadaan baik-baik saja dan menjadi orang terkaya. Tidak orang terkaya di daerah Mekah ya. Nah, tapi setelah diangkat menjadi Rasul, di situ ujian cobaan. Karena ketika diangkat menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad berkewajiban untuk apa? Menyampaikan dakwah. Nanti akan dikupas oleh siapa ini namanya? Enggak ya, nanti. Nah ini secelupin saja. Nah karena penderitaan itu sampai akhirnya meninggalnya Sayyidah Khadijah, kemudian Abu Thalib dan Abdul Muthalib dan Abu Thalib, nah kesedihannya tumpuk-tumpuk, akhirnya diberi hadiah oleh Allah apa? Isra Mi'raj. Di situ ketika Isra Mi'raj, apa yang bisa kita ambil di situ diturunkan apa? Perintah apa? Isra Mi'raj. Ya perintah apa? Perintah sholat 5 waktu. Seharusnya berapa? 50. Ketika turun apa? Ketemu Nabi Musa. Nah, cukup umatmu saja yang 50. Lah umatmu nggak kuat, dia nggak kuat. Iya 5 waktu aja. Kalian sudahkah kalian ini melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah? Alhamdulillah. Belum? Berapa waktu nak? Berapa waktu? 4, 3, 2. Latihan. Nah, semakin hari semakin ditambah. Yang tadinya 1 jadi 2, tadinya 2 jadi 3, tadinya 3 jadi 4, kemudian jadi 5. Akhirnya sholat 5 waktu. Berat mana? Sholat 5 waktu atau 50 waktu? 50. Nah, 50 waktu. Nah, kober bermangan sedih sholat. Engkau bariku sholat. Setiap setengah jam kalian akan sholat kuat. Kira-kira. Kan lagi apa mulai? Allahu Akbar, Allahu sholat. Engkau sampai lagi mangan. Allahu Akbar, Allahu sholat meneh. Kira-kira ya kuat enggak 50 waktu? Kuat. Maka dikasih keringanan 5 waktu. Yang 5 waktu ayo kita laksanakan. Apa? 5-5-nya dilaksanakan dan kalau bisa tepat waktu. Oke anak-anak, itu aja sekelumit sedikit tentang Isra Mi'raj yang nantinya akan dikupas banyak oleh Bapak Ustaz. Oke. Ini sekalian buka acaranya Oke. Jadi anak-anak, mari kita buka acara ini secara bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan Isra Mi'raj SDN Diklong tahun 2024 dibuka dan dimulai. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya yaitu istighosah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz. Udah wes asik-asik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Amin Kak Yasin. Kak Yasin. Hah? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Allah ya Qadir. 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 Ya Sami'u ya Sami'u ya Sami'u ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliqu ya Mubdi'u ya Khaliqu ya Mubdi'u ya Khaliqu ya Khaliqu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hafiz ya Wakil ya Allah, ya Hafiz ya Wakil ya Allah, ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafiz ya Wakil ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith, ya Hayyu ya Qayyum ya Latif 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 ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita memperingati Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj itu sudah dijelaskan, ya, Allah berfirman, tadi sudah dibacakan sama Kak sama artinya itu ketika Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Isra ayat 1
Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah ya berfirman kalau ya dengan menggunakan subhanalladzi, subhanallah, subhanalladzi, itu maha suci Allah dengan kebesarannya Allah. Subhanallah, langit, matahari itu tanpa tiang itu bisa kokoh, tidak jatuh. Planet-planet, antariksa yang ada di atas langit itu tidak bisa jatuh. Maka kita melihat kebesaran Allah dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Tidak ada yang bisa membandingkan atau bisa menirukan. Jadi Isra dan Mi'raj. Isra itu apa namanya? Isra yaitu perjalanan. Perjalanannya itu bukan di siang. Kalau Isra itu perjalanannya di malam. Ya, malam. Isra itu kalau bahasa Arabnya itu perjalanan di malam hari. Nah, menurut istilah umumnya tentang Isra Mi'raj ini yaitu Isra yaitu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi saya itu jancu. Berapa jaraknya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dari Arab Saudi ke Palestina? Ada yang tahu? Jauh ya. Alimiti turbo. Jadi perjalanannya itu sekitar 1239 km. Kalau Tuban ke Surabaya itu sekitar berapa? 500-an ya, 500 km. Ini 1200. Berarti Malang Jakarta. Ya, itu perjalanan di malam hari itu dari Arab Saudi ke Palestina. Itu memakai apa anak-anak? Memakai jadi pulang itu salah satu ya pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi khusus ya anak-anak diingat-ingat. Kalau Nabi Sulaiman punya mukjizat apa? Bisa terbang dengan angin ya. Kalau Nabi Muhammad dengan burung, kecepatannya itu ya. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat yang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Khatamul Anbiya wal Mursalin. Mukjizatnya apa, Pak? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Jadi Nabi Rasul penutup para nabi. Kalau Nabi Sulaiman punya apa itu angin ya yang bisa dikendarai, ya itu mukjizatnya. Ingat-ingat, Nabi Muhammad punya kendaraan burung. Secepat apa? Secepat cahaya atau kilat, lebih dari beberapa kecepatan. Saking cepatnya ya. Jadi oleh Allah Nabi Muhammad dilebihkan dari nabi-nabi yang lain tentang mukjizatnya. Kalau kalian melihat kartun itu biasanya siapa itu yang nampak awan itu? Awan kita. Nah, kayak kita contohnya. Siapa? Dragon Ball ya, Dragon Ball. Itu kayak itu. Berarti nak cepet Awan berarti kita. kudanya kuda turbo lah.
Lah, kalau sekarang itu apa? Kayak pesawat apa? Supersonic. Jet supersonic. Itu masih kalah saya. Jadi Nabi Muhammad sebelum Isra itu disucikan dahulu. Jadi pernah ya Nabi Muhammad itu disucikan pas waktu kecil, pas waktu mau menerima wahyu dan pas waktu Isra Mi'raj disucikan rohaninya, ya, agar ikhlas, ya, ikhlas sabar dan siap lahir batin menghadap kepada Allah. Pas waktu naik itu Oh, melengahkan. malaikat Jibril. Ada yang mengatakan ditambah malaikat Jibril. Mikael. Oh, kata diambil. Nah, setelah itu pas waktu perjalanan ya, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah suatu peristiwa yang di luar Nurul, di luar fikri ya, di luar naral. Apa itu? Contohnya, nah ya, contohnya, enek bok-bok, nanam padi, lalu ditanam langsung tumbuh, langsung berbuah, langsung dipanen. Tauran. Nanam nih, baik sampai lagi ya contohnya ya, baik, ayo, nanam padi, saking tekone, nanam, tumbuh, panen, tumbuh lagi. Itu ya sebagai contoh apa Nana? Sebagai contoh kalau kita menanam kebaikan, nanam padi itu nanam kebaikan. Nek kalian, nek sampean, nek nanam ape, tukule ape, nanam paris, tukule suka begini. Ini nanda nega ikhlas atau ada sesuatu hal yang itu tidak sesuai. Jadi nek nanam ape pasti nek tukul ape. Itu menandakan apa? Kalau kita berbuat baik, itu pahalanya berlipat ganda. Siji, contohnya ya, siji itu tukul berarti pitu, ya, siji bisa tukar berarti pitu. Nah, tiap satunya itu menumbuhkan 100. Dari 100 dikali 7 berapa? 700. Siji sama dengan 700. Kuwi nek wong nanam ape. Ya, menanam amal kebaikan. Jadi oleh Allah itu Maha Pemurah ayat. Jadi kalau kalian makanya kalian itu banyaklah beramal. Wong amal cilik, gede, sedang, ini sama saja. Yang penting apa? Ikhlas. Yang dinilai itu ikhlasnya. Ada sebuah kisah ya. Itu sebuah cerita hikayat bahwa Allah bertanya kepada si hambanya itu, ayo kamu itu masuk surga itu kenapa? Karena aku tahu ngamal nganggo emas sakilo, sakit bangun iki dan lagi, oke, itu tidak sebab kamu menjadi masuk surga. Apalagi kamu yang ingat. Apalagi diingat-ingat terus. Seingat ini sing apa sing lakoni sing apik kaya apa kowe. Baru kuwi dia itu lupa
bahwa dia itu pernah membantu nenek-nenek. Saking lupa ya, saking wis terbiasane amal apik sing terbiasa itu yang dinilai oleh Allah. Karena apa? Ikhlas. Allah itu menyukai kalau seseorang itu ikhlas sampai dia itu lupa apa yang diperbuat amal baiknya itu. Itu adalah kemurahan Allah, rahmat dan rahimnya Allah. Gitu nah ya. Jadi terbiasakan amal perbuatan soleh baik sehingga kamu itu terbiasa itu bukan terbiasa, maksudnya bukan kayak dipesol, tapi itu sudah terbiasa jadi karakter kalian. Nenek paku ciblok neng di dalam sekolah ini ya, di lantai atau di halaman itu kamu ambil, Pak ini ada paku, atau langsung taruh di tempat aman. Itu salah satu contoh kecil nah. Kenapa? Karena itu berbahaya. Kamu langsung bisa, oh ini ada paku. Mau hati cah, mau nek kancaku, apa sopo, nek kena, kan berbahaya. Tak ambil. Oh cuma pesan no, nek waktu gede, ya kancane sampai liwat wis ngerti nek sampai ning kono liwatane langsung diprank, ya diprank namanya ya. Sopo sing biasa ning prank iki? Sari. Ayo, jangan ngeprank temannya. Contohnya lagi anak. Ayo, dengar ya. Kalau ada anak duduk, jangan diambil kursinya. Ayo, diajak ngomong, dada enek sing kancane sing ngade kursine. Ya, itu apa? Berbahaya. Ayah ya. Bahasa wong Malangan ya, ayah ya. Nawa, ingat-ingat ya, nawa, kamu ini ya sekalian ya, ingat-ingat. Jadi seumpama itu kalau bercanda itu jangan melampaui batas. Bercanda yang sewajar-wajar. Ya. Baik toh? Bagus. Semangat ya? Masih semangat. Bagus. Lanjut. Pas waktu Nabi Muhammad, ya. Coba deh. Dalam perjalanan itu diperlihatkan nengok misalnya, woi, anak malam, anak semalam. Oh, ada namanya Masito, Bunyai Masito. Siapa itu Masito itu? Ada yang tahu? Ayo, Masito itu pada waktu zamannya Raja Fir'aun, betul. Itu yang mengasuh anaknya Fir'aun. Sering menyisiri anak perempuan, disisiri anak laki disisiri. Tapi dalam lingkungan yang kafir itu masih tetap beriman kepada Allah. Maka diperlihatkan, weh, lagi siapa ya? Enek bocah ayu kok wangi, baunya, tubuhnya itu harum. Nabi Muhammad diperlihatkan itu. Ada seorang ibu-ibu yang harum, aromanya wangi. Maka nih, kalau kalian dengar itu, hikayat-hikayat itu ada di dalam sebuah makbarah atau makom. Itu pas waktu karena sesuatu, makamnya itu dibongkar. Ulese mayite itu utuh dan mengeluarkan bau wangi, aroma wangi. Salah siji ini apa ya? Salah siji ini kok utuh itu apa?
Ada itu dijelaskan dalam hadis itu ada 7 kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat saya itu ya salah satunya kalian itu ingat-ingat uang sering ada dinamakan apa? Bilal. Muadzin itu insya Allah ya atas kuasanya Allah itu muadzin itu jasadnya utuh. Geleng-geleng. Makanya yang ke masjid ojo kotor-kotoran. Habis Bilal muadzin siap gitu. Bagus. Pas main ke musola diutus sama Pak Rosid, Pak Uta atau ibu guru yang lain. Diutus aja, yo siap. Maksudnya kamu harus bolak-balik. Oh, alah. Azan itu melatih kalian baik sekali untuk pelajaran kok malah. Yang kedua yaitu hafid atau hafidhah. Yo, cita-citanya hafidhah bukan namanya loh ya. Namanya hafid bukan ya. Tapi hafidhah ini yaitu orang yang tulus ikhlas untuk menghafalkan Al-Quran. Ada lagunya dong kan? Iya kan? Putuskan satu impian, aku ingin jadi Quran. Ayo coba, mic-nya. Ayo. Kelihatan. Ayo coba. Ayo, mic-nya itu ada. Ayo coba. Ayo. Terus diomongin nih. Memberikan sesuatu yang baik itu jangan sungkan ya. Ayo coba. Biasa aja. Bisik ya. Itu anak-anak. Kira-kira ya. Makanya untuk anak laki-laki itu harus bisa azan. Nek sing umur iso latihan azan. Nek sing apa? Ya, ingat. Untuk anak perempuan sedikit banyak ini semuanya ya sedikit banyak kalian itu menghafal rutin apa yang kamu hafalkan. Ya, contohnya hafalnya kul huwallahu ahad, ya kul huwallahu ahad dibuat untuk rutin istiqomah kul huwallahu ahad. Allah subhanahu wa ta'ala. Nek al-falaq kangenan pada kelas ini al-falaq itu bingung. Bulat ya. Mencari amasan dibalik ini ya. Gitu. Tadi apa? Nyai masih so. Ini enak ya. Lanjut. Ada lagi yang enggan sedekah nak ya. Sing malas sedekah. Anak-anak ingat ya. Berlatih untuk melakukan sesuatu hal yang terkecil dulu. Kalau yang berat itu susah. Kalau yang besar itu susah. Itu melatih kalian untuk menjadi karakter kamu. Ya, enggak sedekah maka diberatkan. Kalau enggak sedekah apa? Disumpet. Panggonan pipis sekalian itu disumpet. Gak iso pipis. Wong sing enggak sedekah itu dicontohkan itu. Nabi Muhammad diperlihatkan bahwa orang yang enggan bersedekah itu orangnya itu gak iso pipis. Gak iso pipis bingung dhewe kan kalian. Wong nek gak iso ketot terus gobras gitu ya. Oh, ini ya. Berarti sedekah. Lanjut. Setelah itu Nabi Muhammad sampailah di waktu di sini apa? Dulu
Gunung Sinai. Di situ kenapa? Nabi Muhammad itu mengingat kembali sejarahnya siapa di Gunung Sinai? Nabi Musa, betul. Nabi Musa mendapatkan wahyu, ya, berkhulwat itu selama 40 hari di Gunung Sinai. Nabi Muhammad mengingat sejarah di situ dan sholat 2 rakaat di situ, ya. Napak tilas atau mengingat sejarah. Makanya kalau kalian umroh, ya, umroh itu kalian selain beribadah umroh itu juga diperlihatkan sejarah-sejarah. Oh, ini Gunung Uhud, oh ini di tempat Perang Badar, oh ini Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Seperti itulah, itu sama dengan kayak itu. Biar kita mengingat, ya. Jadi Nabi Muhammad juga mengingat perjalanannya Nabi Musa alaihissalam. Setelah situ lanjut lagi, banyak hal-hal, sesuatu kisah yang banyak itu. Langsung saya cut, potong. Lanjut ke Masjidil Aqsa, Palestina. Di situ Nabi Muhammad menjadi imamnya para nabi. Di Masjidil Aqsa itu juga melakukan sholat. Jadi nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa untuk sholat. Yang imamnya siapa? Yang imamnya tadi Nabi Muhammad. Lah, bloknya itu di apa nih ya? Enek tali besi nih, tali kok besi ya. Ada besinya, pengikatnya. Kalau kalian di Palestina, kalau kalian lihat di YouTube, ayo. Jadi kalian kalau lihat YouTube jangan hanya game. Coba kalian lihat-lihat sejarah para nabi. Itu di Masjidil Aqsa Palestina itu ada kayak tingkat, tapi tingkatnya di bawah tanah. Tingkatannya di bawah tanah. Di situ ada kayak besi cantolan, di situ cantolannya siapa? Tunggangannya Nabi Muhammad tadi siapa? Buruknya ditempatkan di situ. Ya, dicantolan. Sampai boleh bilang. Nah, di situ. Kenapa? Tapi masjidnya udah hancur, Pak. Gimana, Pak? Belum. Tidak akan. Loh, Masjidnya tidak akan. Enggak, Masjidil Aqsa tidak akan hancur. tapi kan belum bisa aman, Pak. Ya, itu Nanti bisa oleh Allah akan diamankan. Jadi masjid dan ya negeri yang aman yang diberkahi tadi, barokna haulahu nuriyahu. Allah akan memberkahi. Dari Arab Saudi itu ada namanya Makkah, Masjidil Haram. Itu akan ya oleh Allah pasti dilindungi sama Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjidil Aqsa itu sebagai simbol. Selain itu ya, tadi apa? Masjidil Haram. Ada Ka'bah. Masjidil Aqsa itu simbol. Itu kalau kalian masih ingat, kiblatnya pertama itu apa? Sebelum Ka'bah itu Masjidil Aqsa. Hah? Mau ada kemana? ke barat. Ya beda. Pokoknya kalian lihat di peta ya. Kalau Makkah itu agak ke sini, kalau Palestina kan ke sana. Jadi agak naik sana ya motor. Iya. Ando nangan gamane. Kiblat ke barat. Kalau Palestina itu jalanannya ya sama dari sini ke sana, otomatis kalau kiblatnya sini otomatis ke kanan. Paham ya? Dulu itu kiblatnya itu dulu di Palestina. Kenapa sejarahnya? Karena di Palestina itu Masjidil Aqsa itu
nabi-nabi terdahulu itu setelah berdakwah atau berdakwahnya itu kembalinya di Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Daud. Kalau Daud itu kalau di Eropa itu namanya David. David itu ngambilnya di Nabi Daud. Ismail, ya. Nabi Ibrahim itu kalau di Eropa namanya Abraham. Abraham itu ngambilnya dari Ibrahim. Gitu. Ya. Ismail. Itu Ismail kalau Ismail itu di Arab. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ishak. Ya. Dan sejarahnya lagi Nabi Isa juga lainnya di Baitul Lahmi, Bethlehem. Bahasanya wong Inggris itu Bethlehem itu dari Baitul Lahmi, rumah melahirkan. Ya di sekitar itu, sekitar Baitul Maqdis Palestina itu tempatnya. Setelah itu Nabi Muhammad ke atas. Jadi di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa itu ada drop off apa Bu Menteri? Itu ada pijakan batu Nabi Muhammad mau ke langit. Di situ ada batunya nak ya. Jadi Buraq dan malaikat Jibril dan beserta Nabi Muhammad itu di situ ya. Buraqnya di atas batu itu mau ke langit. Itu ada batunya nak. Kamu lihat di YouTube, ayo. Jadi latihan untuk melihat sejarah para nabi. Jangan diam aja ya. Ya anu ya. Coki, mana Coki? Nah. Setelah itu, Pak, katanya Mas Anu batu apa Pak? ya batu biasa, misalkan batu. Ya. Setelah itu Nabi Muhammad Mi'raj, namanya Mi'raj. Mi'raj itu apa anak? Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit. Dan dalam perjalanan itu Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Siapa saja? Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Adam itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Abul Anbiya itu Nabi Ibrahim. Soalnya dari Nabi Ibrahim itu turunlah nabi-nabi. Kalau Nabi Adam itu namanya bapaknya para manusia. Lanjut ketemu Nabi Adam. Nabi Adam di situ Nabi Adam ini angger ngerti ning nggo bumi iki nangis, ngerti tangan seneng, ngerti iki lo sedih. Apa sih ngerti ning tangan malah senengane ngaji. Wah seneng ya Allah, enek putu sing jenenge malah senengane ngaji ya Allah. Suwun Nabi Adam. Adam seneng. Malik nang kekiwo enek Dipta senengane nangis, aja nangis Dip ya. Aja nangis Dip. Oh. Nah apa kok Dipta kang nangis? Wah. Nek dikai samo aja nangis. Yo bantu ibuke kalian itu nek sampean bantu nyuci piring apa mbak iso nang. Nek biasane samune 5.000 ditambahin gelas kowe. Nek senengane HP nang ya. Nek senengane HP nang kaya sapa iki kok kene? Bu. Ora ya. Yo ditambahi yo angel. Wis angel. Angel ya. Lanjut. Kali kedua itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan
Yahya. Ketiga bertemu Nabi ketiga Nabi Yusuf. Yusuf saya buat dua seki kaya apa ya. Lanjut ke apa Nabi Idris. Kelima Nabi Harun. Kelima Nabi Musa. Keenam Nabi Ibrahim. Ingat Nabi Muhammad itu setelah itu ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Di situ ada namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia itu ada namanya Ka'bah, Baitul Atiq. Kalau di dunia itu namanya Baitul Atiq itu Ka'bah. Kalau ya di langit itu ada namanya Baitul Ma'mur. Lama taqal Baitul Ma'mur sholat imam. Nah, itu maksudnya itu ada Rabbi itu. Setelah itu oleh Allah diperintah apa? Melaksanakan sholat 50. Bahasa Indonesia apa? Mana ata? Berapa tak? 50 tak? 50 bahasa Indonesia. Bagus, penting. Setelah itu 45. Apa tak? 45 tak? Wah, sibuk. Jadi Nabi Muhammad turun ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sami'na wa ta'na. Jadi Nabi Ibrahim gini, Nabi Muhammad monggo jenengan direkaken. Nggih, itu kula manut mawon. Dengan digane Gusti Allah. Setelah itu Nabi Muhammad ke bawah. Bertemu Nabi siapa? Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kasihnya Allah, orang yang Nabi yang paling dekat kepada Allah ya. Yang pertama Nabi Muhammad ya jelasnya ya. Itu wasami'na wa ta'na. Tapi Nabi Musa melihat fakta dan keadaannya bahwa Nabi Musa ki wis duwe kaum sing paling gagah-gagah, tapi nek kon nglakoni ibadah angel papat limo di diskonen, jalur diskon Nabi Musa. Nabi Musa itu kalau kalian ya lihat di sejarahnya itu sering berdialog kepada Allah itu untuk sesuatu yang meringankan. Jadi ada suatu kisah itu Nabi Musa jenenge kaumnya sama toh sing senengane bengkele. Sama kaumnya sing senengane tongkat takok sing senengane bengkelan. Bani Israel. Bani Israel itu bani sing bengkelan, makanya kesaiki yo bengkelan. Nabi Musa menginginkan itu diingatkan kembali ya. Setelah itu 45, 40, 35, 30, 25, 20 sampai 5. Nabi Muhammad setelah itu masih ditanyakan lagi sama Nabi Musa, piye? Ya, sampun Nabi Musa, ini saya itu malu sudah dari 50 sampai 5, maka ya kita diwajibkan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Ayo kita coba salawatan ya. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baladi ya Allah. Ayo sama-sama, satu ya semua. Salatullah Allah ala Rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Sana bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil baladi ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih anak-anak ya. Ingat-ingat ya. Jadi anak-anak sering-seringlah melakukan sesuatu hal yang kecil ya, yang dibiasakan sesuatu hal kecil yang baik, yang dibiasakan yang itu menjadi kebiasaan sebagai karakter kalian. Ingat-ingat ya nak ya. Tadi apa? Kalau ada sesuatu yang berbahaya, itu kalian bisa untuk mengamankan baku cilik. Ada anak atau orang tua nenek yang membutuhkan dibantu. Itu menjadi pribadi atau karakter kalian. Suatu pribadi karakter kalian yang mencontoh akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita ya dijadikan umatnya Nabi Muhammad dan mendapatkan selamat di akhir. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Apabila ada salah dan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita istirahat dulu sebentar ya untuk belum. Duduk. Kalau tidak istirahat. Kita istirahat untuk makan 30 menit ya. Berarti nanti kita lanjutkan acara lagi jam 10 seperempat. Oke? Jam 10 seperempat. Ini kok iso 15 nggak hitung tadi. 25 menit cukup untuk makan dan minum. Nih aku gak ngobrol, makan nih makan. Tidak boleh kemana-mana. Nah, ya, jam 10 seperempat kita lanjutkan acara. Masuk ke dalam ruangan lagi. Oke? Nah, silakan. Anak-anak ini makan loh ya. Ayo makan dulu. Jangan main. Setelah itu kalau waktu mau acara kalau ada makan makan dulu ya. Baik.